Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tesania Syarifurawan. Saya berasal dari kelas 11-2. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas pelajaran kimia. Materi yang akan saya bahas pertama adalah penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode golongan A pada suatu unsur. Yang kedua, penentuan keempat bilangan kuantum dan letak golongan serta periode golongan B pada suatu unsur. Yang ketiga, cara menentukan bentuk molekul menggunakan teori hibridisasi pada suatu molekul. Cara menentukan golongan dan periode suatu unsur ini ada kaitannya dengan konfigurasi elektron. Jadi kalian harus bisa dulu mengkonfigurasi elektron, baik itu menurut asas Aufbau atau berdasarkan kulit atom Na. Jika kalian sudah menguasai dan memahami dengan baik bagaimana konfigurasi elektron, maka dengan mudah kalian akan bisa menentukan golongan dan periode suatu unsur. Yang dikatakan golongan itu adalah yang posisinya dari atas ke bawah. Golongan dalam periodik unsur itu, golongannya itu ada yang kita kenal dengan golongan utama atau golongan A. Golongannya itu dari golongan 1A sampai golongan 8A. Kemudian ada lagi yang kita kenal dengan golongan transisi. Golongan transisi atau golongan B yaitu dari golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Kemudian ada unsur tambahan juga yaitu unsur lantanida dan unsur aktinida. Jadi itulah golongan-golongan unsur yang ada pada tabel periodik unsur kimia. Jadi di sini kita akan menentukan golongan dan periode suatu unsur. Jadi kita akan mengambil contoh soal. Kita akan mengambil Na. Nomor atom Na adalah 11. Ingat ya, S itu muatan elektron maksimumnya adalah 2. Oke, yang pertama kita akan tuliskan. S-nya itu 2, P-nya masih 6, D-nya itu adalah 10. Sedangkan F itu muatan elektron maksimumnya adalah 14. Berarti kita mulai dari panah yang pertama, yaitu 1S2, kemudian panah berikutnya yaitu 2S2, kemudian 2P6. Selanjutnya kita lanjutkan dengan 3S1. Selanjutnya kita lihat, kulit yang pertama diisi oleh 2 elektron. Kulit yang kedua diisi oleh 8, karena 2 ditambah 6 sama dengan 8. Dan kulit yang ketiga diisi oleh 1 elektron. Nah, untuk menentukan dia termasuk dalam golongan berapa, jadi elektron valensi atau elektron terluar atau elektron valensinya itu menunjukkan golongannya. Sedangkan jumlah kulit atau banyaknya kulit itu menunjukkan periodik. Selanjutnya kita lihat golongan berapa ini kira-kira unsur Na atau natrium. Nah, dia termasuk dalam golongan, kita lihat elektron terakhirnya atau elektron valensinya itu adalah 1. Berarti dia termasuk dalam golongan 1A. Sedangkan periodinya, kita lihat kulit yang terbesar yaitu kulit ketiga. Maka unsur N atau natrium itu dia berada pada golongan 1A dan periode ketiga. Nah, nanti kalian bisa cek ya pada tabel periodik unsur, Na itu terletak di golongan 1A dan periode ketiga. Nah, misalkan kita ambil contoh lagi yang lainnya. Misalnya unsur Mg. Unsur Mg ini memiliki nomor atom yaitu 12. Kita konfigurasikan unsurnya terlebih dahulu. Kita mulai dari panah yang di atas, yaitu 1S2. Kemudian kita geser ke panah berikutnya, yaitu 2S2. Berikutnya lagi, panah berikutnya itu ada 2P6. Nah, kita berhenti dulu nih, kita hitung dulu sudah berapa kira-kira 2,
ditambah 2, 4, ditambah 6, ditambah 6, 10. Kemudian kita lanjut lagi ke 3. Yang ketiga itu ada 3s2. Situ kita cek pada kulit yang pertama terisi 2 elektron. Pada kulit yang kedua terisi 8 elektron. Pada kulit yang ketiga terisi 2 elektron. Jadi elektron itu angka yang berada di atasnya, atau biasa disebut dengan pangkatnya. Nah, kira-kira unsur Mg atau magnesium ini dia terletak pada golongan berapa? Oke, kita cek dulu golongannya. Nah, untuk menentukan golongannya, kita lihat dulu nih elektron terluarnya. Elektron terluarnya di kulit yang ketiga yaitu ada sebanyak 2. Elektronnya berarti dia terletak pada golongan 2A. Sedangkan periodenya kita lihat kulit yang terbesar. Kulit terbesarnya adalah 3, berarti dia terletak pada periode yang ketiga. Oke, sekarang kita coba satu contoh soal lagi. Misalkan unsur, misalnya contohnya itu kita ambil contoh unsur Cl. Cl atau klorin, nomor atomnya adalah 17. Oke, kita konfigurasikan dulu. Kita mulai dari 1. 1s2, lanjut lagi panah berikutnya 2s2, lanjut lagi panah berikutnya 2p6. Nah, kita hitung dulu nih. 2 tambah 2, 4. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ditambah 6 sama dengan 10. Nah, habis itu kita lanjut lagi ke bawah. 3s2 sudah berapa kira-kira? Sudah 12 nih. Berarti sisa 5 lagi. Nah, berarti kita lanjut lagi nih ke 3P. Berarti 3P5. Kita nggak jadi tulis 3P6 karena ini jumlahnya harus 17. Karena tadi jumlahnya sudah 17, kita akan menjumlahkan kulitnya. Pada kulit pertama diisi 2 elektron. Pada kulit yang kedua diisi 8 elektron. Pada kulit yang ketiga itu ada 7 elektron. Maka untuk menentukan golongan berapa, kita lihat jumlah elektron pada kulit terluarnya. Kulit terluarnya itu 3. Nah, kebetulan dia ada 2 di sini 3-nya. Berarti kita ambil di sini pangkatnya ya, atau jumlah elektron di atasnya tadi ada 2. Kita jumlahkan dengan 5. Jadi golongannya adalah 7A. Sedangkan periodenya yaitu pasti 3. Kita lihat dari kulit yang terluar. Jadi Cl itu ya termasuk dalam golongan 7A atau golongan halogen. Ya, sedangkan periode adalah periode yang ketiga. Nah, pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara kita menentukan ini adalah masuk dalam golongan A atau unsur ini masuk dalam golongan B. Jadi ciri-cirinya ini adalah catatan pentingnya, oke? Kalian harus ingat ya, kulit terluar itu maksudnya orbitalnya. Kalau orbitalnya itu hurufnya, nah kalau hurufnya itu S atau SP, ini pasti jadi. Nah, kalian tuh harus ceknya itu pada kulit yang terluarnya. Karena ini kulit terluarnya adalah 3, maka kita cek orbital pada kulit yang ketiga. Jadi kalau orbital pada kulit terluarnya adalah S atau SP, ini sudah pasti dia golongan A. Segitunya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.